Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, keluarga kita, pada kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin dan muslimat yang berjuang di jalannya sampai dengan para peserta yang hadir untuk kajian kabar pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan semua untuk bergabung di kajian rutin kabar kita, kajian Ba'da Asar, kajian Al-Jabar ya. Kalau dulu Ba'da Asar ya. Waktu Ramadan kemudian Ba'da Asar. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mendengarkan atau berdiskusi dengan Ustaz yang beliau adalah dosen dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan juga pengurus pusat dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Juga aktif di berbagai organisasi termasuk diantaranya PUI ya, Persatuan Umat Islam, dan beberapa organisasi yang lainnya. Masih belum bergabung saat ini, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau bisa. Untuk mengawali pertemuan kita malam hari ini, saya minta kepada Saudara Amiruddin Rizky untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Silakan Amiruddin. Baik, terima kasih Pak. Izin membacakan surat An-Nahl ayat 90-92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخل بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Saudara Amiruddin yang telah membacakan beberapa ayat Al-Quran Karim. Hadirin rahimakumullah, sambil kita menunggu Ustadz Wido Supra ya. Jadi beliau akan berbicara tentang memaknai Pancasila sebagai falsafah dan moral bangsa. Kebetulan 1 Juni kemarin dari lahir Pancasila diperingati di seluruh tanah air ya. Alhamdulillah Ustadz Wido Supra sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Ustadz Wido.
mungkin belum ini, apa namanya audionya ya. Jadi untuk mendahului pendahuluan. Assalamualaikum Ustaz Ridho. Mungkin Masih keluar, Pak. keluar dulu ya. Iya. Dan tadi masih belum benar internetnya. Jadi 1 Juni kemarin ya ditetapkan oleh pemerintah ya sebagai hari lahir Pancasila yang lalu. Dan pada malam hari ini kita insya Allah ya, sebagai bangsa Indonesia ya, bagian bangsa Indonesia kita bersama-sama mengkaji ya bagaimana sekiranya nanti Ustadz Beda akan bercerita tentang peran dan kontribusi dari para pemimpin umat Islam dahulu ya dalam merumuskan ya dan menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara kita atau sebagai Weltanschauung kalau Bung Karno menyebutkan gitu ya pandangan hidup, sesuatu yang mempersatukan bangsa Indonesia ini yang terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa dan adat istiadat yang saja berbeda-beda, bahkan bahasanya juga bahasa daerah masih. Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di dalam bangsa ini, bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai atau acuan dalam kita berhidup dan beraneka kembali ke masih menunggu Ustadz Ridho, salah dan beliau yang tidak bisa dengan internetnya. Ustadz Ridho ini adalah pengurus pusat dari MUI. Beliau sudah sejak beberapa tahun terlibat dalam kepemimpinan di MUI pusat ya. Selain beliau juga adalah dosen di Universitas Ibnu Bogor. Ustadz Ridho, Assalamualaikum. Mudah-mudahan internetnya lancar. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustadz Ridho Supraha sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini di tengah kesibukan beliau. Ini Ustadz Ridho ini banyak sekali kajian-kajian melalui internet ya. Jadi alhamdulillah di antara Ustadz yang banyak membuat kajian-kajian, melakukan kajian-kajian yang saya kira ini adalah blessing ya dalam era sekarang di mana kita tidak harus bertemu langsung gitu, tapi bisa saling berkomunikasi dan bisa mengambil pelajaran ya, ilmu dari para asal kita. Gitu. Kita keleharan kasar Ustadz Ridho yang telah gabung dan menyediakan waktu untuk kita membicarakan tentang bagaimana kita umat Islam ini memaknai Pancasila sebagai falsafah dan moral bangsa. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk pembukaan ini. Jadi persilakan pada Ustadz Ridho Supraha untuk memulainya. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami hormati dan kami cintai Dr. Taufik Rahman, yang kami cintai para guru-guru kami, para guru besar, para dosen, para pendidik, yang kami cintai seluruh hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang hadir dan berkenan hadir pada kajian malam hari ini. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah.
wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kedamaian, rahmat Allah, berkahnya tercurahkan kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Amin. Alhamdulillahi alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini bersama Al-Jabbar kita mengkaji tentang falsafah dasar negara kita yang jumlahnya ada 5, sehingga disebut sebagai 5 sila. Dan tentu saja duduknya kita malam hari ini selain untuk semakin menguatkan tentang hakikat Pancasila, sehingga kemudian bahwa Pancasila itu betul-betul menjadi falsafah yang sesungguhnya, bukan sekedar sebagai simbol politik atau bahkan simbol yang dipolitisasi, tapi dia betul-betul menjadi ruh sebagai satu di antara warisan tokoh bangsa, founding father, ya. Makanya posisi Pancasila ini sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia menjadi filosofische Grundslag. Dia sebagai fundamen, dia sebagai filsafat, dia sebagai pandangan hidup yang mendalam, dia sebagai way of life, dia juga sebagai pemersatu bangsa. Dan hari ini 2 Juni 2022 tentu saja sangat erat kaitan dengan kemarin 1 Juni 1945 yang kemudian dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejatinya kalau kita lihat terkait dengan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, maka 1 Juni 1945 itu pada faktanya adalah pertama kali Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI menawarkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberikan nama Pancasila. Ya, sehingga kalau kita katakan bahwa 1 Juni 1945 itu adalah Hari Kesaktian Pancasila, maka bisa dimaknai pada faktanya itu adalah hari pertama kali istilah Pancasila itu dikeluarkan. Ya. Sebelum saya lebih lanjut, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Baik, mohon diinformasikan di chat kalau nanti suara tidak jelas. Jelas, Ustaz. Sangat jelas. Karena kalau kemudian kita bicara 1 Juni 1945 sebagai Hari Pancasila dalam pengertian yang kita miliki saat ini, pada faktanya pada 1 Juni 1945 itu prinsip-prinsip yang diangkat oleh Insinyur Soekarno adalah prinsip yang pertama itu bukan ketuhanan, tapi kebangsaan Indonesia. Ya, kemudian yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga itu mufakat atau demokrasi. Yang keempat itu kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Ya, maka ada hari lahir kosakata Pancasila dan ada Hari Kesaktian Pancasila. Nah, kenapa Pancasila itu disebut sakti? Nah, tentu ini juga sesuatu yang menarik karena minimal sejak
1 Juni 1945 sampai hari ini dasar negara kita ya tetap 5 itu, yaitu Pancasila itu. Ya meskipun redaksinya kemudian beberapa kali berubah, minimal 3 kali perubahan, yaitu 1 Juni 1945, kemudian 22 Juni 1945, ya, dan yang kemudian adalah 18 Agustus 1945. Ya. Jadi kalau 1 Juni 1945 pada sidang pertama BPUPKI Soekarno menawarkan 5 prinsip di mana ketuhanan justru menjadi sila yang kelima, maka pada 22 Juni 1945 panitia 9, panitia kecil yang Soekarno juga ada di dalamnya, itu kemudian melahirkan Jakarta Charter, ya, Piagam Jakarta, yang kemudian ketuhanan itu sudah ditarik ke sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baru kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, 1 hari setelah proklamasi, maka sidang PPKI ya kemudian menetapkan 5 sila yang kemudian kita kenal sampai hari ini. Maka kalau kita ingin merujuk bahwa Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang lengkap sebagaimana saat ini, mungkin lebih tepat pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi kalau merupakan hari lahir daripada kosakata Pancasila dengan redaksi yang berbeda, maka dia merujuk pada 1 Juni 1945. Tapi teks finalnya ada pada 18 Agustus 1945, gitu ya. Bapak Ibu semuanya, tentu saja kemudian Pancasila ini tidak lepas daripada diskusi-diskusi dan dialektika-dialektika yang ada di dalamnya. Mohon izin kepada panitia, boleh saya dijadikan co-host atau share screen supaya kemudian saya bisa melakukan share screen ya. Sudah, Ustaz. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Pancasila sejak awal itu memang penuh dengan diskursus, tapi memunculkan kesepakatan itu saya kira sudah sesuatu yang luar biasa, ya, dan mengakomodir dengan berbagai kepentingan, dan memang dibutuhkan kecerdasan yang tinggi dalam hal ini untuk sampai pada merumuskan ya prinsip-prinsip asasi yang bernafaskan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia ini, yaitu Islam, tapi juga sekaligus menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada bangsa ini, gitu ya. Karena itu Pancasila dalam sejarahnya tidak lepas juga, ya, setelah disahkan itu tidak lepas dari berbagai penafsiran-penafsiran. Jadi teks yang juga merupakan warisan daripada ulama ini pun kemudian tidak lepas dari penafsiran-penafsiran, ya. Termasuk kalau saya baca misalkan bahan tayang dari materi sosialisasi 4 pilar MPR RI yang terbaru, ya, di mana kita ada mengkaji masalah ini. Setelah kemudian MPR memasukkan 1 slide tentang sejarah daripada perumusan Pancasila yang tadi saya sempat sampaikan pada 3 hal yang pertama, juga tidak lepas daripada politik, ya. Dan di sini politisasinya cukup kental ketika memasukkan slide yang kanan ini, yaitu pidato kebangsaan atau pidato Soekarno di 1 Juni 1945. Nah, karena pidato 1 Juni 1945 ini yang kemudian saya ingin angkat tadi di awal, bahwa
1 Juni itu mau kita sepakati sebagai hari lahirnya kosakata Pancasila atau teksnya, ya. Nah, sejarah mencatat bahwa teks finalnya 18 Agustus 1945. Kosakata Pancasilanya dengan teks yang berbeda memang 1 Juni 1945. Tapi teks yang ada di 1 Juni 1945 itu tentu sudah invalid, ya. Dia bagian daripada sejarah, tapi sudah tidak valid sama sekali. Tapi kalau kemudian dalam bahan tayang MPR RI memasukkan teks itu, nah ini yang saya kira juga masuk dalam hal politisasi, ya. Jadi kalau sudah politisasi, ya maka yang dikaji hanya yang ini. Nah ini tentu menambah kerumitan, ya, menambah sesuatu yang tidak penting, karena pada akhirnya dikajilah apa sesuatu yang sudah lewat, yaitu dari Pancasila berubah menjadi Trisila, menjadi Ekasila, dan Ekasilanya bukan ketuhanan, Ekasilanya adalah gotong royong, gitu kan. Nah setelah itu tidak ada lagi pengkajian masalah teks 18 Agustus 1945, ya. Jadi tentu ini selipan-selipan yang memang sangat kental dengan politik, dan siapapun pemenang kontestan politik memang tentu saja berhak melakukan itu, tapi tentu saja ada etika-etika yang perlu kita lakukan, terutama membuat perdamaian, kedamaian, kenyamanan dalam penyelenggaraan hidup bernegara. Karena ketika disebutkan atau dibangkitkan kembali isu bahwa 5 sila itu kebangsaan, sila keduanya internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiganya mufakat atau demokrasi, keempatnya kesejahteraan sosial, kelimanya ketuhanan. Kemudian dari 5 sila itu kalau dikerucutkan lagi menjadi trisila, hanya sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan kemudian ketuhanan, ya, maka ekasilanya akhirnya menjadi gotong royong, bukan ketuhanan. Nah, di sini kemudian saya kira penting sekali untuk kita memahami diskursus-diskursus yang ada sebelum kita, dan ini bagian daripada pemaknaan kita, ya. Ini bagian daripada betapa pertarungan wacana itu tidak berhenti. Ya, ada kepentingan-kepentingan entah apa maksud dan tujuannya yang berusaha untuk terus mengkaji atau menggeser hal-hal ini. Saya teringat ketika muncul kegaduhan karena diangkatnya, ya, rancangan undang-undang HIP, ya, bukan HIV tapi HIP, haluan ideologi Pancasila. Dan masyarakat semua turun, ya kan, kemudian berdemonstrasi karena ada isu bahwa haluan ideologi Pancasila itu seperti atau seakan-akan menerima ide-ide komunisme. Waktu itu Menko Polhukam mengundang pimpinan Ormas, dan saya hadir mewakili Persatuan Umat Islam. Kemudian masing-masing diberikan waktu untuk berbicara, dan waktu itu saya menyampaikan, karena waktu yang terbatas, secara singkat saya mengatakan begini waktu itu, karena ini penting, ya, jangan sampai kemudian orientasi kita dalam memandang substansi Pancasila itu menjadi gotong royong, ya, sebagaimana selipan slide yang ada di MPR yang tadi saya sebutkan, ya, bahwa telah menjadi sesuatu yang final, bahwa dari 5 sila itu maka ekasilanya apa? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, maka waktu itu saya katakan, mohon izin Pak Mahfud MD, koreksi saya kalau salah. Saya katakan begitu waktu itu, koreksi saya kalau salah, dan beliau saya lihat menulis dan tidak mengomentari, ya, pada substansinya karena mungkin waktu. Saya katakan bahwa Pancasila telah kita sepakati menjadi ground norm, norma dasar. Dari 5 sila itu sejatinya kita juga telah menyepakati, ya, kita ini maksud adalah bangsa ini juga sudah menyepakati sebenarnya bahwa kausa primanya adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalau istilah Islam itu, ya, qul huwallahu ahad, Allah itu satu, ya kan. Nah, dari sila pertama itulah kemudian
manusia jadi tahu bagaimana mempraktikkan sila kedua, 3, 4, dan 5 begitu. Nah, konsekuensi daripada berketuhanan yang Maha Esa, bertuhan, ya, dan bertuhannya adalah Tuhan yang satu. Konsekuensinya adalah berkitab suci pastinya. Karena kalau kita mengaku bertuhan, berarti kan tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan maknanya adalah tunduk kepada kalam Tuhan. Dan kalam Tuhan itu ada di dalam kitab suci, kan? Maka bagi umat Islam, tunduk kepada Tuhan dalam pengertian berketuhanan bermakna berkitab suci, yang tentu maknanya adalah beral-Quran, gitu. Maka siapapun yang beral-Quran berarti dia berketuhanan, dan berketuhanan berarti dia berpancasila. Ya, maka tugas para pimpinan ormas adalah merawat masyarakatnya untuk tetap beral-Quran supaya dia semakin kokoh berpancasilanya, ya, atau masyarakat umat lain misalkan bersama kitab sucinya. Nah, itu yang kemudian saya sampaikan sebagai sesuatu yang penting untuk kita rawat supaya alurnya tidak mulai dilemahkan dengan slide-slide, selipan-selipan yang kemudian mengkaburkan sejarah dan substansi, gitu. Ya. Karena kalau kita hanya bertuhan tapi tidak mau berkitab suci, itu sama saja dengan teistik agnostik, ya. Aku mengenal Tuhan tapi aku tidak mau tunduk kepada Tuhan. Aku lebih mau tunduk kepada hawa nafsuku, misalkan begitu. Dan memang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila waktu itu menjadi cukup rumit karena sepanjang pembacaan mendetail saya pada naskah akademik maupun pada rancangan undang-undang itu sendiri, tidak ditemukan sama sekali, ya, narasi tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seluruh kata keadilan yang saya temukan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang seorang peneliti mengatakan sila kelima ini sebenarnya adalah satu penerimaan, ya, bagi ide-ide sosialis di masanya, gitu. Sementara kita pahami bahwa kemunduran satu bangsa itu adalah karena kemunduran manusianya, dan itu berawal pada the loss of adab, hilangnya adab, hilangnya keadilan berpikir dan keadaban manusia. Ketika adil dan adab itu tidak diangkat dan tidak dijadikan ruh pada naskah akademik, tentu menjadi patut dipertanyakan, ya. Apalagi kemudian filsafat-filsafat kebenaran atau kebaikan yang diangkat di naskah akademik, ya. Kalau tidak salah saya masih ingat betul halaman 19 waktu itu, dan itu saya sampaikan kepada Prof. Mahfud. Kalau kita rujuk, Prof, saya bilang di halaman 19, ya, naskah akademik ini justru merujuk atau menyatakan bahwa kebaikan atau kebenaran itu adalah sepenuhnya bergantung pada pemikiran manusia. Yang kemudian footnote-nya merujuk pada Immanuel Kant sebagai seorang yang beragama pietis di Jerman. Nah, tentu naskah akademik ini menurut hemat kami tidak layak karena dia keluar daripada nilai-nilai mendasar daripada negeri ini yang non-blok, negeri ini yang yang semuanya beragama, yang semuanya berkitab suci, tapi kemudian menghilangkan yang substansi itu. Nah, ini yang sesuatu yang mungkin memang tidak dilihat oleh banyak orang-orang yang berdemonstrasi karena memang dia masuk pada wilayah kajian akademik. Tapi ketika kita memaknai upaya-upaya politik untuk mengubah tafsiran-tafsiran pada Pancasila, memang dia membutuhkan kerja-kerja sabar, teliti, ya, bertahap, sistematis, dan seterusnya, gitu. Ya. Nah, karena itu saya melihat bahwa kecerdasan para ulama itu adalah ketika ulama mampu, mereka tidak memperjuangkan negara yang disebut negara Islam, tapi karena mereka adalah orang yang beragama, ya, dan mayoritas beragama Islam,
tentu mereka tidak bisa lepas dari the world view of Islam atau Islamic worldview. Mereka pasti tidak akan bisa lepas dari pandangan hidup Islam ketika menyusun prinsip ini. Dan mereka meninggalkan kosakata-kosakata kunci yang hanya bisa difahami dengan apa? Dengan memahami kitab suci, ya. Misalkan dalam 5 sila itu saja, selain ketuhanan yang Maha Esa, ditinggalkan kosakata adil, adab, ya, rakyat yang merupakan serapan dari ra'iyah, ya. Sebagai rakyat itu maknanya orang yang bertanggung jawab, ya, musyawarah, khidmah, mufakat, ya. Jadi inilah saya kira kecerdasan para ulama ketika memasukkan, ya, kosakata-kosakata kunci ke dalam Islam, ya. Dan kosakata-kosakata kunci itu tidak bisa dipahami kecuali diambil dari mana sumbernya berada. Ya, seorang yang mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, dia tidak bisa mengenali apa itu adil kecuali dari mana kata adil itu berada, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kemudian kata adab misalkan, orang itu tidak bisa memahami kata adab yang sudah digunakan oleh orang Arab bahkan sebelum Islam hadir, ya, kecuali dari mana kosakata adab itu kemudian digunakan kembali, yaitu daripada As-Sunnah misalkan. Makanya ketika kita mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, ini jauh berbeda, bahkan 180 derajat berbeda dengan humanis yang berawal dari isma humanism, ya. Jadi kita ingin melahirkan manusia yang humanis misalkan. Tentu saja manusia yang humanis bertentangan dengan manusia yang adil dan beradab. Karena seluruh pengertian humanism yang kita rujuk dari sumber-sumber otoritatif dari gerakan-gerakan humanisme di barat adalah memanusiakan manusia dengan tidak menggunakan agama, ya, sama sekali, dan semua redaksinya senada dan selaras. Sementara menjadikan manusia yang adil dan beradab tidak bisa diraih kecuali dengan beragama, gitu. Nah, ini satu contoh bagaimana kemudian sila kedua, 3, 4, dan 5 itu hanya bisa kita pahami ketika kita menggunakan sila pertama, dalam pengertian menggunakan kitab suci. Nah, karena itulah kemudian tafsiran Pancasila itu akhirnya kemudian berkembang, ya. Misalkan kalau kita baca buku Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal yang ditulis oleh almarhum, ya, Deliar Nur, beliau mengatakan bahwa ketika di zaman demokrasi terpimpin, ya, dulu Soekarno menegaskan demokrasi terpimpin itu kan karena tidak setuju dengan demokrasi liberal, ya, demokrasi liberal. Dan memang kalau kita perhatikan, ya, hari ini, dan kalau kita renungkan, kita maknai, ya, sebenarnya sudahkah kita meninggikan sila keempat yang merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang hikmat kebijaksanaan itu adalah dalam bingkai permusyawaratan perwakilan. Ya, saya memandang bahwa apa yang kita lakukan dengan pemilihan umum atau pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia secara yang berjalan hari ini kan voting namanya, voting. Dan voting ini tentu saja adalah sesuatu yang 100% kita ambil dari negeri-negeri liberal. Dan kalau kita mengambil, ya, pemikiran demokrasi liberal ini apa adanya tanpa kustomisasi dan modifikasi untuk negeri kesatuan Republik Indonesia yang beragama ini, tentu seharusnya kita harus mampu untuk mengenali apa persoalannya. Karena pada akhirnya ketika kita menggunakan voting, berarti kita meninggalkan musyawarah, meninggalkan mufakat. Dan yang kedua, hilangnya satu keadaban dan satu keadilan. Ya, karena satu suara profesor atau guru besar pada akhirnya sama dengan satu suara
preman sekalipun misalkan. Ya, tentu ini bukanlah satu bentuk keadaban ataupun keadilan. Ya, karena keadilan itu bukan sama rata, bukan sama rasa. Keadilan itu bagaimana kita mampu mengenali dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita harus mampu mengenali otoritas seseorang dan meletakkan otoritas seseorang pada tempatnya. Ya, maka demokrasi yang kemudian berketuhanan yang Maha Esa itu yang seharusnya bisa dijalankan, ya. Betul bahwa ketika segala sesuatu pendukungnya standar, memang voting itu mungkin ada banyak kemaslahatan. Misalkan di negeri-negeri yang katakan tingkat pendidikannya merata kualitasnya, mungkin 80% penduduknya well educated. Dan well educated sangat juga dipengaruhi dengan connectivity. Ya, katakan jika penduduknya 100% sudah well connected, ya, maka mungkin ada banyak maslahat daripada sistem langsung itu. Ya, voting itu meskipun tetap secara hakikat dia bukanlah musyawarah atau mufakat. Tetapi ketika di kondisi negeri kita, bahkan hingga di tahun 2022 ini, pada faktanya masih banyak wilayah-wilayah yang belum terkoneksi, begitu banyaknya masyarakat, saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pendidikan yang apa adanya, maka bagaimana mungkin kita bisa meminta, katakan, seorang pedagang sayur atau seorang petani lah di tengah hutan Papua untuk memilih presidennya misalkan. Padahal dia tidak pernah membaca berita tentang siapa calon presidennya. Ya, dia tidak tahu bagaimana konteksnya. Adilkah kita untuk meminta mereka untuk memilih presidennya dengan keterbatasan informasi? Dan pada hakikatnya ternyata yang dilakukan oleh mereka yang punya keterbatasan informasi, mereka kan akhirnya bertanya kepada mungkin Pak RT-nya atau Pak RW-nya. Maka ketika Pak RW mengarahkan untuk memilih seseorang, pada hakikatnya itu bukan pilihan dirinya, tapi pilihan Pak RT. Dia telah mewakilkan urusan pilihannya kepada Pak RW. Nah, sementara Pak RW belum tentu diuji keadilannya dan keulamaannya, keilmuannya. Nah, maka adanya lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, dia sebenarnya sejalan dengan konsep ahlul halli wal aqdi, selama ada filterisasi yang ketat tentang bagaimana atau siapa yang layak menjadi anggota di sana, ya, dengan standar kepakarannya, bukan standar ketenarannya, dengan standar kefakihannya, ya, bukan standar hal-hal lainnya yang merupakan segala sesuatu yang tidak substantif, gitu ya. Nah, karena itulah kemudian Deliar Nur mengatakan dalam buku ini bahwa di dalam karyanya Islam Pancasila dan Asas Tunggal itu, di zaman demokrasi terpimpin, partai-partai politik juga dituntut untuk mengakui Pancasila sebagai landasan mereka bergerak. Dan itu tercermin pada waktu itu, kata beliau, di mana anggaran dasar mereka pun akhirnya ramai-ramai berubah. Ya, tetapi bagi yang tetap menginginkan dasar lain, ya, kata Deliar Nur, seperti ingin tetap mempertahankan dasar Islam, sosialisme, atau ajaran Yesus Kristus, maka dasar ini bisa dicantumkan juga sehingga masing-masing mempergunakan baik Pancasila maupun dasar masing-masing, dan itu tetap dalam konteks berketuhanan yang Maha Esa, gitu. Nah, yang aneh, kata Deliar Nur, adalah ketika Partai Komunis Indonesia atau PKI juga secara terang-terangan mengakui Pancasila. Padahal siapapun tahu, kata Deliar Nur, bahwa paham komunisme itu kan tidak mengenal Tuhan. Ya kan? Bagaimana kemudian konsekuensi Pancasila itu beragama. Sementara ada orang yang tidak beragama kemudian mengakui bahwa negaranya harus beragama, padahal dia tidak beragama. Itu tuh secara filsafat bertentangan, gitu kan. Nah, makanya kemudian tafsir Pancasila itu dia harus dikuatkan bahwa orang yang mengaku berpancasila dia harus beragama. Ya.
Dan sejauh ini agama yang diterima di dalam negara ini ada 6, ya. Nah, karena itu demokrasi liberal yang tadi kita sempat ungkit dan sempat kita kaji itu juga sudah sejak lama ya direnungkan, dikritik, ya, sehingga lahirlah demokrasi terpimpin. Ya, misalkan kalau kita lihat sejarah seminar Pancasila pertama di Jogja pada tanggal 16 hingga 20 Februari 1959, ya, yang waktu itu acara ini kan terselenggara oleh siapa? Liga Pancasila waktu itu, ya, diselenggarakan oleh Liga Pancasila bertempat di Sasono, Hinggil Dwi Abad, ya, yang dimana tujuan seminar waktu itu adalah ingin merumuskan kembali sebenarnya bagaimana ajaran Pancasila dalam berbagai bidang, ya. Beberapa pembicara otoritatif dihadirkan, ada Prof. Priyono waktu itu yang juga Menteri PP dan K, ada Profesor Muhammad Yamin, ya, ada Profesor Driyarkoro, ada Profesor Notonagoro, dan ada Haji Ruslan Abdul Ghani. Nah, Haji Ruslan Abdul Ghani ini yang kemudian menyampaikan makalah judulnya Pancasila sebagai Landasan Demokrasi Terpimpin, gitu kan. Nah, pokok-pokok pemikiran dari seminar Pancasila inilah yang kemudian menghasilkan bahwa demokrasi terpimpin itu adalah lawan daripada demokrasi liberal. Jadi kalau liberal itu kan bebas, ya, suara rakyat, suara Tuhan. Ya, kalau rakyatnya soleh, ya hasilnya soleh. Tapi kalau rakyatnya tidak soleh, mayoritas ya hasilnya tidak soleh. Kan, nah karena itu perlu di custom, ya. Dan sejarah negara ini telah pernah mengcustom demokrasi itu menjadi demokrasi terpimpin, ya. Jadi ide demokrasi terpimpin ini berawal dengan atau berkorelasi bahwa kalau kita menerima Pancasila berarti kita harus menerima agama, gitu. Bukan sekedar hak-hak asasi manusia, tapi hak-hak Tuhan juga adalah sesuatu yang harus diselamatkan sebelum kita berbicara hak makhluk Tuhan, gitu. Makanya Prof. Driyarkoro di seminar itu kan dia buat beberapa kesimpulan, ya, pada makalah beliau itu bahwa memang negara yang berdasarkan Pancasila itu bukan negara agama, bukan juga negara profan, kata beliau, tapi di tengah-tengah. Tapi tugas negara yang berdasarkan Pancasila, dia harus memberikan kondisi yang sebaik-baiknya pada kehidupan beragama dan perkembangan agama, ya. Dan negara harus dapat mengkondisikan dirinya agar terhindar dari bahaya-bahaya yang bisa timbul, ya, kalau kita kemudian membiarkan agama itu tidak hidup dengan apa adanya, ya, tidak memberikan kondisi yang sebaik-baiknya pada agama itu, kira-kira begitu, ya. Kemudian Prof. Driyarkoro kemudian mengatakan juga bahwa negara yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara yang sekuler, ya. Negara yang berdasarkan Pancasila itu bukan negara yang sekuler. Kenapa bukan negara sekuler? Karena dia mengakui bahkan memberi tempat pada religi, pada agama, gitu. Ya, meskipun kata Prof. Driyarkoro menurut beliau tidak harus negara agama, tapi dengan menempatkan atau mengakui agama berarti dia bukan negara sekuler, ya. Dia bukan negara sekuler, ya. Nah, karena itu kemudian sikap berpancasila itu adalah harus menerima berketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi ini satu bentuk penafsiran yang lain, ya. Dan juga pada faktanya satu perkembangan di tanggal 3 Desember 1960 di mana MPRS kemudian menetapkan ketetapan tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama tahun 61 sampai 69. Kan di situ kemudian pengajaran agama untuk pertama kalinya ditetapkan harus diajarkan di berbagai tingkat pendidikan, ya, termasuk juga ide-ide yang lain pada waktu itu. Meskipun masih ada satu disclosure bahwa murid-murid yang orang tuanya merasa keberatan diajarkan agama, dia masih boleh untuk menyampaikan, ya, keberatannya itu kepada negara pada saat itu, gitu, ya. Nah, tetapi kemudian dengan adanya keputusan pengajaran agama di berbagai tingkat itu menunjukkan sejarah mencatat bahwa berpancasila itu berkonsekuensi beragama, gitu, ya. Meskipun
Presiden Soekarno kemudian melakukan satu tafsiran sendiri yang kemudian membingungkan, yaitu dengan ide Nasakom, nasionalis agama komunis, ya, bersatunya agama dengan tidak beragama, itu kan sesuatu yang tidak mungkin, ya. Jadi nasionalis agama komunis, ya. Jadi komunis katakan tidak beragama. Jadi secara filosofis nasionalis agama dan tidak beragama, diminta untuk bersatu. Nah, itu kan sesuatu yang tidak tepat, ya, meskipun ada satu analisis bahwa hal itu dilakukan karena semangat Soekarno untuk mencegah neo-imperialisme baru dari Yahudi misalkan, ataupun dari penjajah Belanda yang ingin datang kembali misalkan, ya. Tetapi ya sejarah mencatat seperti itu. Bagaimana ide Nasakom ini kan kemudian diturunkan pada manifesto politik Manipol, Usdek, ya. Jadi bagaimana kemudian manifesto politik itu dijadikan haluan negara, ya. Jadi sampai kemudian dikatakan oleh Soekarno begini, saking semangatnya beliau untuk memasukkan Manipol Usdek itu, beliau katakan bahwa, dan ini bisa kita baca di bukunya Bapak As'ad Said Ali, ya, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, kata Soekarno, Quran dan hadis, ya, atau Quran dan hadis yang sahih itu kan satu kesatuan. Nah, ibarat seperti itulah Pancasila dengan manifesto politik atau Manipol dan Usdek. Dia harus menjadi satu kesatuan. Jadi kalau Quran dijelaskan oleh hadis, Pancasila dijelaskan oleh Manipol, dan intisarinya adalah Usdek. Nah, ini juga satu bentuk tafsiran pada akhirnya. Bagaimana mungkin kemudian Pancasila disyarahkan dengan Manipol yang intisarinya adalah Usdek, gitu kan? Usdek itu Undang-Undang Dasar 1945, S-nya sosialisme, D-nya demokrasi terpimpin, E-nya ekonomi terpimpin, K-nya kepribadian Indonesia, gitu ya. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa sampai munculnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang tadi di awal saya sempat singgung beberapa poin persoalannya itu menunjukkan bahwa memang Pancasila itu dia sakti istilahnya, tapi tidak sakti penafsirannya. Karena penafsirannya masih bisa digeser ke sana kemari dan sangat mungkin berubah berbasiskan jumlah fraksi saja, ya. Kalau kita lihat misalkan pertarungan wacana ide-ide seksual konsen, ya, hubungan seksual suka sama suka, ide-ide LGBT, ide-ide gender yang kemudian diselipkan pada rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang mereka akhirnya berhasil mensahkannya di rancangan di undang-undang, ya, berhasil disahkan di bulan Ramadan kemarin. Kemudian rancangan undang-undang KUHP yang juga setelah saya pelajari memuat ide yang sama. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 juga begitu mengerikannya memasukkan ide-ide seperti itu. Ya, ini sebenarnya semuanya adalah ide-ide yang pada akhirnya bergantung pada politik, ya, bergantung pada pemenang politik, bergantung pada pandangan hidup pemenang politik. Nah, ini menunjukkan bahwa tafsirannya tidak sakti karena dia akhirnya masih bisa digeser ke sana dan kemari, gitu ya. Ketika tadi kita berbicara 1 Juni 1945 dan kemudian kita berbicara tentang 22 Juni 1945 di mana pada saat itu ada Piagam Jakarta Charter, gitu ya. Ini juga saya kira penting untuk kita maknai. Karena Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang kemudian ada kalimat yakni ketuhanan, ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kan menjadi satu kosakata yang mungkin hari ini ditakuti, tapi saya ingin mengatakan bahwa sejarah mencatat bahwa Piagam Jakarta itu begitu absah, ya, begitu dirujuk, ya, minimal Soekarno sendiri mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, ya, yang menggunakan Piagam Jakarta itu menunjukkan
menunjukkan kewibawaan daripada konten teks tersebut, ya. Dan bahwa kemudian lahirnya pencegahan peraturan Presiden nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama pun ternyata konsiderannya kan Jakarta Charter, Piagam Jakarta, gitu ya. Kemudian pembentukan Institut Agama Islam Nasional IAIN misalkan, itu juga konsiderannya konsiderannya Jakarta Charter. Ya, Piagam Jakarta itu dijadikan konsideran untuk Perpres nomor 11 tahun 60. Jadi kalau dia sesuatu yang ditakuti, kalau dia sesuatu yang ilegal, kalau dia sesuatu yang patut dilupakan dalam sejarah, maka kita juga tidak boleh lepas dari sejarah bahwa dia menjadi satu yang juga dirujuk oleh beberapa kebijakan-kebijakan nasional, gitu ya. Karena itu kemudian Piagam Jakarta itu kalau kita pahami keterbentukannya yang dibentuk oleh 9 tokoh, ya, ada Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, ya, yang ini mewakili nasionalisme, yang sebagian juga kalau lebih sering dijelaskan oleh para penjelas itu sebagai nasionalisme sekuler sebagiannya. Kemudian ada Abi Kusno Cokrosioso, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Wahid Hashim, Haji Agus Salim. Ini lebih mewakili ulama, ya. Kemudian ada A. Maramis mewakili Kristen, tapi Kristen yang lebih cenderung pada kelompok yang pertama. Cukup lama memang Soekarno itu kemudian membela, ya, atau merawat ide sila pertama itu, ya. Berapa banyak orang yang ingin mengubah kembali sila pertama itu, tapi kemudian oleh Soekarno sudah cukup, kata Soekarno, ini adalah satu hasil kemufakatan di antara kita, maka terima, ya, karena itu sudah mencakup semua kebutuhan-kebutuhan yang ada, ya. Makanya Soekarno mengatakan, ya, dari preambul inilah kemudian masuk di dalamnya ketuhanan, ya, terutama sekali kata Soekarno kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam sudah masuk, ya. Nah, karena itu ketika ada banyak masukan untuk mengurangi atau bahkan menambah atau mungkin mengubah, ya, termasuk juga ancaman-ancaman, Soekarno memang dalam hal ini tetap menjaga itu sampai kemudian kan situasi-situasi genting menjelang proklamasi itu munculnya desakan-desakan, ya, dari pihak Kristen misalkan di Maluku ada muncul Latu Harahari misalkan yang menggugat rumusan Piagam Jakarta, ya, meskipun Latu Harahari tidak secara khusus mengatakan bahwa ini aspirasi daripada Kristen, tapi kemudian menggugat rumusan itu, menyoal, bahkan kemudian membuat satu bukan ancaman, tapi satu sesuatu ketakutan bahwa kalau itu dilakukan nanti bagaimana dengan pembagian adat, misalkan di pembagian waris di Maluku, adat istiadat di Minangkabau dan macam-macam dan seterusnya. Padahal kemudian itu sangat mudah dibantah oleh Haji Agus Salim, oleh Wahid Hasim, ya, oleh Kiai Sanusi, oleh Ki Bagus Hadikusumo dan seterusnya, gitu. Nah, tapi kemudian slide ini saya ingin mengatakan bahwa ada satu kewibawaan, ya, kalaulah memang saat itu situasi tidak sangat genting dan tokoh bangsa itu betul-betul tetap bisa betul-betul percaya diri untuk merawat itu, ya, tidak mungkin Pancasila hari ini juga tetap dengan teks tersebut, ya, karena memang teks itu tidak merugikan apapun bagi orang non-Muslim, ya. Bahkan banyak yang mengatakan, misalkan Haji Agus Salim kalau tidak salah mengatakan seharusnya non-Muslim bersyukur ada kalimat itu, ya, karena kalau tidak ada kalimat itu, apakah mereka mau mayoritas umat Islam ini kemudian menjadi preman-preman misalkan? Justru dengan kewajiban itu, ya, maka kemudian bisa dijaga, ya. Oh, bukan Haji Agus Salim yang menyampaikan itu, Profesor Kasman, ya, Profesor Kasman Singodimnejo waktu itu, ya. Jadi kata beliau, justru
non-Muslim itu punya kepentingan yang besar. Kalau umat Islam mampu atau dipaksa untuk mentaati dan menjalankan agamanya sebaik-baiknya, maka golongan minoritas tidak akan menjadi korban daripada berandal-berandal yang beragama Islam, ya, bandit-bandit atau bajingan selam yang tidak tertib Islam. Itu istilahnya Profesor Kasman Singoddimejo waktu itu dalam salah satu tulisannya, ya, yang kita bisa baca di karya panitia peringatan 75 tahun Kasman, ya, yang judulnya Hidup Itu Berjuang, ya, atau Kasman Singoddimejo 75 tahun, ya. Di situ kita bisa baca pemikiran-pemikiran beliau. Nah, karena itu memang menarik, ya, kenapa Pancasila kemudian dijadikan demokrasi terpimpin, ya, karena memang Zionisme itu menjadi satu wacana yang memang secara berani diperjuangkan oleh Soekarno, ya, dianggap sebagai bentuk imperialisme baru, ya, dan makanya kalau kita lihat konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, itu kan spiritnya sebenarnya anti Zionisme, ya, spiritnya adalah anti Zionisme. Bagaimana kemudian Soekarno dengan berani kemudian menutup, mengusir, ya, organisasi-organisasi Zionis seperti Freemason, ya, dan seterusnya. Nah, ide kebaikan-kebaikan seperti ini yang seharusnya kemudian kita kuatkan kembali sebagai konsekuensi kita berpancasila. Jadi berpancasila itu bukan berdamai dengan Zionis. Berpancasila itu bukan kemudian kita menjadi menjadi polos, ya, dengan gerakan-gerakan Zionis dalam bentuk-bentuk kemanusiaan seperti Freemason, Rotary Club, dan seterusnya, ya. Tetapi kemudian dengan kecerdasan kita bahwa setiap negara berusaha membangun imperialisme baru, gitu. Nah, berikutnya bahwa kemudian ide daripada Pancasila itu juga bertemu pada ide sila pertama sebagai kosa prima yang tadi saya sebutkan, ya, di mana kemudian sila pertama ini sendiri juga punya diskursus yang ada di sana. Ya, misalkan kalau kita lihat apa sih makna ketuhanan yang Maha Esa itu? Apakah sekedar mengenal Tuhan, ya, atau memang betul-betul bertuhan, ya, atau bertauhid, dan bagaimana misalkan gitu kan? Nah, ini kan perlu untuk kemudian kita pahami, ya. Nah, kalau kita lihat misalkan Munas Nahdlatul Ulama, ya, 21 Desember 1983, gitu kan. Secara jelas itu memang NU menegaskan Pancasila itu dasar dan falsafah negara Republik Indonesia, bukanlah agama. Ya, jadi Pancasila itu menurut Nahdlatul Ulama dia adalah dasar negara, bukan agama. Dan Pancasila itu tidak dapat menggantikan agama. Dan juga tidak dapat digunakan untuk menggantikan kedudukan agama, ya. Jadi orang itu katakan ingin berbuat baik, berbakti sama orang tua, mencintai guru, itu kan ruhnya agama, ya. Berjuang membela negara, bertakbir Allahu Akbar, itu ruhnya agama, ya. Nah, Pancasila itu menjadi satu landasan bahwa rakyat itu harus beragama, harus bertauhid. Makanya menurut NU sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara itu mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Nah, dia merujuk pengertian keimanan dalam Islam. Maka bagi Nahdlatul Ulama atau NU, Islam itu akidah dan syariah yang meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Ya, nah ini satu bentuk penafsiran pada ketuhanan Maha Esa yang ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama pada 21 Desember 1983 di Situbondo, Jawa Timur. Ya, kemudian kalau kita baca pemikirannya Hamka, pemikirannya Kasman Singoddimejo, ya, mencermati banyaknya orang yang bingung sebenarnya ketuhanan Maha Esa ini Tuhan yang mana? Ya, apakah Tuhan yang dimaksud oleh agama atau tidak, gitu ya? Hamka kan bilang begini bahwa ya memang ada orang yang cemas, yang ketakutan menerangkan ketuhanan yang Maha Esa itu apa, ya, seakan-akan Tuhan yang Maha Esa itu bukan Tuhan yang kemudian diajarkan oleh agama, gitu kan. Ada juga yang mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ketuhanan yang bersumber dari jiwa bangsa Indonesia, ya. Nah, sampai kemudian tafsir-tafsir yang banyak itu tanpa disadari
malah menyinggung perasaan orang-orang yang beragama, kata Hamka. Ya, seakan-akan Tuhan itu sepanjang ajaran agama tidak boleh dicampur adukkan dengan Tuhan kenegaraan. Jadi ada Tuhan kenegaraan, ada Tuhan agama. Nah, karena itulah kemudian logika cerdas Buya Hamka membawa kerukunan dalam berpikir itu dengan, ya coba kembali saja pada preambul Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Kembali pada preambul. Karena kata Hamka sudah ditulis dengan jelas di preambul itu atas berkat rahmat Allah. Maka ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud di pasal 29 itu bukan Tuhan yang lain, melainkan Allah. Dan karena itu logika ini penting, karena kata beliau tidak mungkin tidak sinkron. Kalau istilah beliau berkacau, ya, berkacau. Tidak mungkin berkacau antara preambul dengan materi undang-undang, gitu kan? Preambulnya mengatakan Allah, terus preambul mau kita bingungkan kan, ada logical fallacy di sana. Nah, karena itu ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ketuhanan yang merujuk kepada Allah, gitu. Dan Kasman Singodimedjo juga kemudian menjelaskan lebih detail lagi bahwa makna ketuhanan itu penjelasnya ada di Yang Maha Esa. Di Yang Maha Esa itu menjelaskan makna ketuhanan. Jadi bukan ketuhanan yang ambigu, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang Maha Esa. Karena itulah kemudian ketuhanan yang Maha Esa ini bukan ketuhanan sembarangan. Ya, dia ketuhanan yang Maha Esa ini dia adalah ketuhanan yang berseberangan dengan kepercayaan pada barang-barang sakti, pada patung, pada berhala, pada kuburan, keramat, pada guru kebatinan, pada guru klinik, pada pada perhitungan spekulatif, pada intelektualisme, pada diletantisme, dan seterusnya. Jadi ketuhanan yang seperti itu. Bahkan menarik juga kalau kita merujuk pada Bung Hatta, ya, di bulan Juni dan bulan Agustus 1945, Bung Hatta sendiri bilang bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah, tidak lain kecuali Allah. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu dijadikan sila pertama, ya, dengan rumus ketuhanan, ya, supaya dapat difahami, kata Bung Hatta, supaya dapat difahami bahwa Allah dengan nurnya menyinarkan nurnya itu kepada sila-sila 4 yang lain. Nah, ini kan sebenarnya mungkin Bung Hatta membaca surat An-Nur, ya, surat 24 ayat 35, ya, ketika Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya menerangi langit dan bumi. Ya, ini seirama, ya, ketika Bung Hatta mengatakan Allah itu cahayanya menyinari 4 ayat atau 4 sila yang lain. Makanya sila yang lain itu tidak bisa kita pahami kecuali dari ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan yang ahad, ya, karena Allah itu ahad, Allahu ahad, Allahu samad, ya, dan Allah itu lam yalid, Allah itu lam yulad, Allah itu lam yakun lahu kufuwan ahad, gitu ya. Nah, ini yang kemudian yang dijelaskan oleh Bung Hatta dalam bab ini, gitu ya. Meskipun kemudian, ya, kita juga melihat bagaimana beberapa pemikir dari Kristen, misalkan ada Satyabudi, ya, kalau kita baca dalam kontroversi nama Allah, ya, dalam karya beliau, beliau mengatakan lalu siapa sebenarnya yang lebih cerdas dan menguasai ruang persidangan pada saat itu ketika merumuskan sila pertama ini? Sangat jelas, kata Satyabudi, bapak-bapak Islam itulah yang jauh lebih cerdas dari bapak-bapak Kristen, karena kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu identik dengan ketuhanan yang satu. Ya, kata Maha Esa itu memang harus berarti satu. Oleh karena itu tidak ada peluang bagi keberbagian Tuhan atau keberbagaian Tuhan, kata Satyabudi. Ya, dan saya tidak tahu apakah bahasa Satyabudi adalah bahasa provokasi atau bahasa jujur, ya. Beliau mengatakan dalam bukunya itu bahwa umat Kristen dan Hindu harus gigit jari dan menelan ludah atas kekalahan bapak-bapak Kristen dan Hindu ketika menyusun sila pertama ini. Ya, saya kira ini bukan persoalan kalah dan menang, ya. Seharusnya Satyabudi tidak menarasikan bahwa ini kalah dan menang, karena ini adalah musyawarah, dan musyawarah antara orang yang berbeda
itu adalah sesuatu yang patut dihormati. Ya, tidak ada kekalahan dan kemenangan dalam sebuah musyawarah, dan adalah sebuah keniscayaan ketika mayoritas lebih didengar daripada minoritas, khususnya ketika narasi-narasi mayoritas adalah rahmatan lil alamin. Dia bersifat universal, rahmat bagi sekalian alam. Ya, karena itu sangat memprihatinkan sebenarnya pemikiran Setyabudi ketika mengatakan istilah kalah dan menang yang hanya dapat dimaknai sebagai provokasi. Tapi menarik juga ketika kemudian TB Simatupang justru menganggap bahwa enggak, ini cuman ide ketuhanan, bahwa ide yang penting orang itu bertuhan gitu. Ini tentu juga sesuatu yang patut yang patut disesali juga ya. Tidak seperti itu, jelas ya. Dia bukan ide tentang ketuhanan, tapi penegasan bahwa negara itu harus berketuhanan yang Maha Esa. Dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam itu mengenali nama Tuhannya, nama agamanya, ya sifat-sifatnya, hakikatnya, itu semuanya kan tidak ada yang dikarang, tidak ada yang di meja permusyawaratan, karena ini prinsip-prinsip kunci kan. Kita tahu nama Tuhan kita Allah, nama Tuhan kita Allah, cara melafazkannya Allah, ya sifatnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, semuanya dari kitab suci. Nama agama kita Islam, ya kan? Hakikat Islam seperti apa, semua dari kitab suci. Berapa banyak agama yang nama Tuhannya, ya, nama agamanya tidak disebutkan dalam kitab suci dan tidak disepakati juga nama Tuhannya. Misalkan Yahudi, misalkan, ya, apa sih nama Tuhannya Yahudi? Ya, apakah membacanya Yahweh atau seperti apa misalkan? Ya, dan contoh-contoh yang lain. Baik. Bapak Ibu semuanya, kita baru masuk pada sila yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, tapi saya kira ini sudah lebih daripada cukup untuk pemaknaan mendasar. Mudah-mudahan dapat menyinari pemaknaan kita pada sila-sila kedua yang bisa dilakukan secara independen oleh Bapak Ibu dan hadirin wal hadirat semua. Saya cukupkan sampai sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz Ridho yang telah memaparkan pada kita cukup komprehensif ya, walaupun baru pada pembahasan sila pertama tadi ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kelihatannya harus berlanjut Ustaz nih. Ada pertemuan berikutnya sampai 5 sila selesai gitu ya pembahasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tadi dibawa dalam perjalanan sejarah ya oleh Ustaz Ridho. Mungkin hal yang sudah banyak kita lupakan ini sejarah, jadi kalau kecuali orang-orang yang memang dalam bidang sejarah gitu ya, tentang bagaimana perumusan dari sila-sila dalam Pancasila yang kemudian. Jadi mungkin saya ingin garisbawahi beberapa hal ya. Jadi mungkin tidak sepenuhnya ya, tentang bahwa ketuhanan itu sebagai kausa prima yang menjiwai, memberikan jiwa pada seluruh yang lainnya. Makanya ketika kita bicara tentang ada persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial, dia harus dalam jiwa atau dalam semangat ya yang di nur ketuhanan tadi ya, sebagaimana disampaikan gitu. Nah, cuma tadi memang ya penafsiran terhadap Pancasila ini sesuatu yang sakti dalam pengertian dia bisa berbau bagaimana interpretasi dari mungkin dalam hal ini adalah penguasa gitu ya, yang berkuasa. Nah, demikian saya kira umat Islam sejarah yang saya kira perlu kita kembali gitu ya. Buku-buku Deli Adnur itu sayang udah nggak dicetak lagi gitu ya. Mungkin terus cari di pustaka nggak difotokopi. E-booknya juga sekali gitu ya. Jadi ini buku-buku yang sangat penting menurut saya. Salah satu yang beliau tulis itu misalnya Partai Islam di Pentas Nasional, itu bukunya itu. Ada buku yang sangat begitu. Menarik juga tadi Ustadz menyampaikan Zionisme ya, yang tadi tunjukkan gitu ya. Jadi ini mestinya itu yang terus dibawa, walaupun saat ini kita lihat ya
ada sinagog somewhere di sana gitu kan, walaupun kok tiba-tiba ada apa namanya penganut Yahudi gitu di Indonesia, walaupun dalam tadi 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, Yahudi tidak ada. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya kira tadi saya catat ya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz dalam chat yang disampaikan oleh para peserta, cuman agak panjang ini pertanyaannya, mungkin saya bacakan sekilas saya dari yang pertama dari Pak Hasan ini. Pak Hasan, apakah mau open mic saja? Kalau mau open mic silakan Pak Hasan. Atau kalau tidak, apa saya bacakan. Jadi, apakah benar ideologi komunis itu menolak konsep Tuhan? Nah, apakah menurut paham komunis sudah tidak bertuhan? Sedangkan Rusia, Cina berideologi komunis tapi warganya bebas beragama. Seperti itu, mungkin pengertian tentang komunisme itu. Ustaz, mungkin ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu itu membutuhkan kajian komprehensif tersendiri untuk dapat mengutip secara lengkap pemikiran-pemikiran komunis ya. Karl Marx misalkan ya mengatakan agama itu candu. Sebenarnya karena dia miskin saja, belum nggak punya uang maka dia butuh Tuhan misalkan. Ya, dan pemikiran interpretasi teori Marxis oleh kaum Marxis-Leninis itu kan yang kemudian nanti dikembangkan oleh Vladimir Lenin. Ya, bahwa agama itu punya dampak negatif bagi manusia. Ya, makanya negara-negara sosialis yang kemudian menerapkan konsep-konsep Marxisme-Leninisme kan bersikap ateistik, ya, ateistik, anti agama, gitu ya, atau minimal mereka memperkenalkan konsep-konsep agama. Saya teringat kalau tadi kita mengkaji tentang konferensi Asia Afrika ya di Bandung misalkan, dulu kan Buya Hamka pernah ditanya ya, ada satu majalah dulu, majalah Gema Islam ya. Nah, jadi ada yang berkorespondensi tentang faham komunis ya. Ada yang bilang, Buya Hamka, komunis itu benar tidak dia mengakui atau tidak mengakui adanya Tuhan ya. Kenapa? Karena saya melihat orang komunis banyak yang sholat gitu kan. Orang komunis banyak yang mengerjakan sholat. Nah, Buya Hamka ini sebagai seorang wartawan, ulama ya, peneliti ya, menjelaskan bahwa faham komunis itu faham yang tidak mengakui adanya Tuhan, ateis. Karena mereka, kata Buya Hamka, menganggap Tuhan itu ciptaan manusia saja. Ya, jadi dalam istilah mereka, kata Buya Hamka, itu agama itu cuma satu lapisan atas saja daripada kehidupan manusia, yang ditentukan oleh lapisan bawah, yaitu sosial ekonomi. Ini kan merujuk pada teori Karl Marx ya. Jadi Tuhan bagi komunis adalah sesuatu yang ditentukan oleh perut belaka, kata Buya Hamka. Nah, terus kok ada orang komunis masih sholat, masih puasa? Nah, kata Buya Hamka, itu contoh orang komunis yang tidak baik, gitu ya. Itu contoh orang komunis yang belum matang, ya. Atau mungkin itu siasat, ya, untuk menarik orang-orang lain. Kami aja sholat kok, ya, supaya orang lain menganggap komunis itu tidak ateis. Ya, nah karena itu di konferensi Bandung itu kan utusan Republik Rakyat Cina RRC itu bilang, ya, kami orang komunis adalah orang-orang ateis. Ya, jadi pemimpin Cina waktu itu ya, tidak disebutkan namanya oleh Buya Hamka, beliau mengatakan kami orang komunis adalah orang-orang ateis. Nah, karena itu kemudian tentu ini membutuhkan kajian yang komprehensif, tapi secara umum komunis adalah ajaran yang menganggap bahwa Tuhan itu diciptakan bagi orang-orang yang kelaparan, kira-kira begitu. Ya, wallahu taala alam. Ya, Ustaz. Cukup jelas ya jawaban dari Ustaz Ridho terkait dengan pertanyaan dari Pak An tadi, yang beliau sedang ada mungkin paralel ya dengan yang jadi tidak bisa open mic. Pertanyaan berikutnya dari Bu Rida Roshida ya. Bu Rida Roshida, mungkin saya bacakan juga. Bagaimana pendapat Ustaz menanggapi anggapan atau persepsi sebagian kelompok atau hizb yang terkesan menjadikan Pancasila ini seolah jadi antitesis syariah. Bagaimana menurut anggapan ini?
Kenapa bisa muncul pemahaman tersebut? Mohon penjelasan. Antitesis syariah. Maksudnya Pancasila itu solusi daripada syariah gitu, antitesis daripada syariah, lawan daripada syariah. Ya tentu dengan syariah. Iya kan? Jadi dia berlawanan dengan syariah gitu. Maka hilangkan Pancasila, tegakkan syariat misalnya. Ya, kira begitu. Nah, maka bagaimana meluruskan anggapan ini? Ya meluruskannya dengan kajian akademik ya. Dan yang tadi kita bahas dari pukul 7:30 itu sebenarnya sudah menggugat tesis ini. Jadi Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena dia semacam satu bingkai berpikir bernegara saja. Karena negara ini adalah mayoritas, negara ini adalah majemuk, dia bersifat plural. Mayoritasnya memang umat Islam. Karena itu warna Islam sangat kental dalam perumusan ideologi ini. Karena itulah kemudian landasan Pancasila itu sangat baik dan penuh maslahat untuk dirawat agar kemudian cita rasa hidup beragama dalam keberagamaan dengan mayoritas umat Islam itu bisa tetap terakomodir. Maka menarasikan seluruh bait demi bait, diksi demi diksi dari Pancasila itu dia tidak bisa menggunakan pandangan hidup Barat, tapi menggunakan pandangan hidup yang berkembang, yaitu pandangan hidup orang-orang beragama yang mayoritasnya adalah umat Islam. Jadi nalar berpikirnya, flow proses berpikirnya yang saya kira perlu untuk disempurnakan ya, supaya tidak berkesimpulan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan syariah. Demikian wallahu taala alam. Ada satu pertanyaan lagi di chat ini, izin bertanya Ustaz. Mohon penjelasan tentang sila satu dari pandangan non-Islam. Mohon penjelasan tentang pencerahan tentang penjelasan sila satu ini dari pandangan non-Muslim lah gitu maksudnya, non-Islam. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Non-Islam tentu banyak ya, Hindu, Buddha, Kristen. Tapi umumnya Hindu dan Buddha tidak terlalu agresif ya, tidak terlalu agresif. Bahkan saya pernah berdiskusi dengan sahabat yang beragama Buddha, mereka tidak terlalu pusing dengan pemikiran Tuhan karena mereka tidak punya konsepsi tentang Tuhan, ya konsepsi tentang surga neraka itu kita tidak terlalu menyambung ya. Makanya Hindu Buddha terlihat tidak terlalu antusias berbicara masalah ini. Yang kita lihat kan yang paling antusias adalah Kristen ya. Tapi Kristen sendiri kan terbagi pada 320 denominasi bahkan kalau di Indonesia ya. Mungkin sekitar hanya 80 denominasi yang bermusyawarah dalam Persatuan Gereja Indonesia. Ya, selebihnya mungkin evangelis, Yehuda itu kan aliran-aliran yang berkiblat dari internasional yang tidak juga bisa mungkin agak sulit untuk diajak bermusyawarah wallahu alam. Tapi karena itu begitu ragamnya di internal mereka, tentu saja juga menghadirkan keragaman berpikir yang banyak, ya kan? Kita mau merujuk siapa? Apakah Frans Magnus Suseno atau siapa? Ini masing-masing mewakili aliran-aliran yang terkadang mungkin tidak berbicara juga satu sama lain, gitu kan? Nah, maka tadi yang saya angkat di antaranya adalah seorang peneliti atau penulis Kristen, yaitu I.J. Satyabudi, dan itu nanti bisa dirujuk dari karya beliau, Kontroversi Nama Allah. Ya, Kontroversi Nama Allah. Beliau mengatakan bahwa dengan bahasa yang menurut saya kalau kita pahami hari ini lebih kepada bahasa provokasi sepertinya, seakan-akan mengatakan Anda kalah, ya, Anda orang Kristen kalah dengan orang Islam. Orang Islam itu cerdas-cerdas loh, yang mereka telah memperjuangkan ide mereka bahwa ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang satu. Nah, kalian yang mungkin tidak sama dengan keyakinan ini, kalian hanya bisa gigit jari, menelan ludah. Nah, itu gaya bahasanya I.J. Satyabudi, ya kan, dalam kontroversi Nama Allah, ya. Berbeda juga misalkan idenya Pak T.B. Simatupang yang mengatakan enggak, ini cuman berbicara tentang ide-ide ketuhanan saja, ya. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi masih bisa lepas lah, masih bisa diskusi lah kira-kira gitu. Nah, itu kan sudah perbedaan ya. Jadi ada yang katakan Kristen yang militan mungkin, ada juga Kristen yang liberal mungkin ya, dan seterusnya. Jadi tergantung nanti
bagaimana pandangan Islam, pandangan non Muslim ya, bukan non Islam, pandangan non Muslim atas ini. Dan ini juga saya kira perlu kajian komprehensif ya, yang berjudul pandangan non Muslim pada sila pertama, supaya merujuk pada banyak buku, banyak karya, banyak pendapat dari aliran-aliran yang juga banyak di agama mereka. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala. Ya. Saya ingin mengundang, masih ada waktu kita menit gitu ya, Pak rekan kita ini Prof. Zainal Bahrudin dari UGM. Pak Zainal, bisa open mic Pak Zainal? Mungkin ada komen tambahan atau pertanyaan? Ya, sebenarnya terima kasih Pak Ustadz Taufik dan Sukron Pak Widodo Suprata. Sangat berat menurut saya terus terang. Tapi saya ingin sedikit aja, kalau tadi Ustadz mengatakan bahwa yang hadir umat Islam pada waktu itu konferensi itu cerdas itu ya. Tapi saya punya pendapat bahwa cerdasnya karena merujuk Al-Quran gitu. Sudah ada di Al-Quran. Mungkin lebih tepat dia adalah orang-orang yang memang sudah mendalami Al-Quran. Jadi ya cerdas sekali gitu karena ada rujukan yang sangat kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah menyampaikan dalam forum tertentu, apakah saya salah? Gitu ya. Ketika itu saya menyampaikan bahwa satu ketuhanan yang kan awalnya ketuhanan bagi umat Islam untuk menyalakan syariat. Jadi pada waktu saya menyampaikan apakah saya salah bahwa walaupun hilang kalimat-kalimat itu, ya tuntutan orang Islam ya mestinya ruhnya harus masih ada gitu ya. Itu apakah salah atau mungkin terlalu keluar dari bingkai Pancasila atau bagaimana Ustaz? Masih Ustaz. Itu aja. Tapi yang jelas saya terlalu berat sebenarnya, tapi ya kalau suruh ngomong hanya itu saja Ustaz. Masih Pak Ustaz Taufik. Baiklah Pak Zainal ya. Silakan Ustaz Bida. Ya, Masya Allah ya. Jadi memang saya setuju sekali ya, Prof. Zainal mengatakan orang itu cerdas memang kalau dekat dengan Quran. Makanya Al-Quran itu tidak boleh hanya dibaca lafaznya saja, dia harus baca sampai maknanya. Dan itulah kewajiban yang dibebankan kepada kita oleh Allah, sebagaimana Quran surat Shad, surat 38 ayat 29, ketika Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Jadi generasi ulul albab yang cerdas-cerdas itu karena mereka mentadabburi dan mentazakuri Al-Quran. Ya, ada proses ta'akul, ada proses ta'allum, ada proses tafahum, ya, ada proses tazakkur, dan itu seluruhnya adalah bagian daripada proses tadabbur, sehingga muncul kecerdasan. Makanya seorang, ya katakanlah mungkin yang bebas kepentingan seperti George Sarton, bapak sejarah sains dunia, dengan masterpiece-nya The Introduction of History of Science, dia mengatakan bahwa kenapa umat Islam itu 100 tahun setelah kematian Nabi memimpin peradaban, kata seorang George Sarton yang non-muslim tapi jujur, dia mengatakan itu karena Al-Quran. Ya, jadi ini sejalan menguatkan itu. Jadi George Sarton mengatakan itu karena Al-Quran. Ketika orang-orang Arab ingin ber-Al-Quran, mereka akhirnya memimpin peradaban. Bahkan mereka menjadi tidak jelas pakar apa, kata George Sarton. Karena di satu sisi Ibn Sina itu buat Al-Qanun fit Tib, tapi dia juga punya karya Tauhid, dan dua-duanya otoritatif. Gitu kan? Jadi banyak orang yang punya multidisipliner di masa itu karena Al-Quran, kata beliau. Jadi saya kira itulah hikmahnya ketika kita menguatkan tadabbur Quran, maka narasi-narasi di pentas-pentas pertarungan wacana di gedung-gedung parlemen misalkan, itu menjadi narasi-narasi yang bernas, karena pemikiran manusia kemudian bisa dibimbing dengan pemikiran-pemikiran, dengan kalam ilahi, ya, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian dengan hilangnya kalimat itu, ya tentu saja ruhnya tetap kokoh selama ketuhanan yang Maha Esa itu tetap ada, gitu kan? Karena memang dia adalah cahayanya. Meskipun menjadi kurang kuat daya penguatnya, tapi ala kulli hal ketuhanan yang Maha Esa itu sudah jauh lebih daripada cukup selama tidak diubah penafsirannya
menjadi sekedar ide ketuhanan versinya TB Simatupang atau kemudian pemahaman-pemahaman yang lain ya, tetapi kokoh sebagaimana preambul dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu bukan ide tentang ketuhanan, tapi tapi tentang satu realitas yang wujud daripada Allah yang Maha Besar. Nah, maka selama kita rawat sejarah, keterkaitan dan seterusnya, maka mudah-mudahan negara ini masih bisa terjaga daripada sekularisme. Ya, saya kira demikian, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Prof. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada satu lagi yang mau menyampaikan pertanyaan langsung. On mic silakan. Kalau ada. Dari Pak Beni itu. Ada yang Pak Beni. Saya belum lihat Pak Beni. Pak Beni mau langsung open mic, silakan Pak Beni. Di open mic dulu Pak Beni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, tentang ketuhanan yang Maha Esa ya. Memang itu bisa untuk sekarangnya jadi multi tafsir sih memang ya. Artinya begini, di awal kemerdekaan atau pada saat Soekarno berpidato, itu kan tadinya bukan ketuhanan yang Maha Esa ya. Di penjelasannya. Tetapi ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, walaupun memang Bung Karno waktu pidato itu yang dimaksud dengan ketuhanan berkebudayaan itu adalah ya orang-orang yang bertuhan dan beradab gitu. Artinya mereka yang saling toleransi antar agama gitu. Nah, tetapi kemudian karena makin kesini ternyata kan fakta di lapangan ada juga orang-orang yang percaya pada Tuhan tapi tidak beragama gitu. Nah, ini yang kemudian jadi masalah sih dalam tanda kutip ya. Jadi masalah terutama di zaman Orde Baru yang mereka percaya kepada maaf kalau saya salah. Orang yang percaya pada aliran kejawen. Nah, ini adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan tapi tidak beragama, ya hanya sekedar eling. Nah, mereka ini ternyata juga minta diakui oleh negara. Mereka juga percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kan itu anggapan mereka begitu. Tetapi tidak beragama, sehingga memang akhirnya pada waktu awal lahir P4 misalnya, itu kan penafsirannya jadi orang yang percaya pada agama strip miring ke Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini maksudnya memang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi percaya pada Tuhan dan tidak beragama. Nah, sehingga memang di Indonesia itu yang tidak diakui itu katanya orang-orang yang ateis, bukan orang yang tidak beragama. Karena faktanya katanya banyak orang yang percaya pada Tuhan tapi tidak beragama seperti aliran kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Dan kalau tidak salah di Indonesia itu ada sekitar yang diakui oleh Kejaksaan Agung ya. Kalau tidak salah ada 150 aliran kepercayaan. Nah, sehingga itu saya katakan tadi. Jadi akhirnya jadi multi tafsir ketika ketuhanan yang Maha Esa itu tidak punya penjelasan yang mungkin lebih detail kepada umat agama lain, atau mungkin juga memang sengaja dibuat seperti itu supaya Pancasila dijadikan juga sebagai pegangan oleh umat agama lain sebagai bentuk mengakomodir barangkali pengakuan ketuhanan yang memang maaf buat agama lain mungkin tidak sama. Misalnya begini Pak Ustadz, misalnya begini, kan ada pertanyaan, saya kebetulan seorang guru, ada pertanyaan dari siswa begini, Pak, kan Pancasila itu dasar negara, betul, filsafat negara juga, betul. Nah, kalau itu dijadikan dasar negara, maka itu artinya undang-undang apapun yang ada undang-undang dasar atau perundang-undangan yang ada di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan dasar negara atau ideologi negara. Betul, kata saya gitu. Nah, pertanyaan saya, satu aja katanya Pak. Bagaimana dengan kehidupan agama di Indonesia? Bagaimana dengan kehidupan umat agama lain di Indonesia? Misalnya kata saya, ya misalnya umat agama selain Islam. Kenapa dengan mereka? Mereka kan tidak ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kalau mereka tidak berketuhanan yang Maha Esa, apakah itu misalnya Tritunggal, apakah itu Trinitas, itu otomatis bertentangan dengan Pancasila, Pak, dengan dasar negara. Nah, itu kan itu jadi memang banyak pertanyaan tentang itu ya.
Nah, tidak ada penjelasan yang resmi sebetulnya ya, tentang ketuhanan Maha Esa. Artinya yang bisa disosialisasikan ke masyarakat kecuali ya waktu zaman Orde Baru itu, bahwa yang dimaksud dengan ketuhanan Maha Esa itu ya mereka adalah orang-orang yang berkepercayaan kepada Tuhan sekalipun tidak beragama. Masalahnya adalah ya P4 kan sekarang sudah dihapuskan gitu. Apakah ini juga misalnya masih tetap berlaku penafsiran itu atau seperti apa? Nah, kita juga memang ya mungkin harus ada penjelasan ulang ya, supaya tidak ada penafsiran-penafsiran yang lain gitu untuk sila ke-1-nya. Barangkali itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Pertanyaannya tajam nih. Pada Ustadz Wida. Saya kira bukan pertanyaan, itu penjelasan detail dan usulan ya. Harus ada penjelasan tegas menurut beliau. Jadi ya memang harus ada penjelasan, tapi persoalannya kan siapa yang harus menjelaskan, ya kan? Sementara kekuasaan hari ini justru menjelaskan atau badan Pancasila yang anggota-anggota digaji dengan gaji yang besar itu justru yang saya juga tidak tahu meskipun masih digaji apa produknya hari ini. Justru membawa kepada kembali pada romantika bahwa Eka Sila itu gotong royong, itu kan romantika. Kemudian romantika bahwa negara ini harus berketuhanan yang Maha Esa dalam pengertian berketuhanan yang berkebudayaan menurut versi versi 1 Juni 1945 ya. Jadi memang pada versi 1 Juni 1945 sila kelima itu kan hanya berketuhanan. Tapi kemudian dalam penjelasannya kan Soekarno bicara ya, dia bilang hendaknya negara Indonesia itu negara yang tiap-tiap orangnya bisa menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa, bahwa segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan kata beliau. Ya, yaitu penjelasan beliau apa yang berkebudayaan dengan tidak ada egoisme agama. Maka hendaknya negara Indonesia itu satu negara yang bertuhan. Nah, Yudi Latif mencoba memanai ini bahwa itu satu ide dari Soekarno yang penting negara ini bertuhan kan gitu kan. Nah, sehingga ketika dia lepas siapa yang harus menjelaskan? Nah, di sini kemudian yang kita bisa baca kan ketika kita menafsirkan apa-apa yang tersisa dari teks-teks yang ada. Nah, maka ide Buya Hamka itu yang saya kira menarik karena kalau kita bicara Tuhan yang Maha Esa tidak bisa lepas dari preambul Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka Allah yang Maha Kuasa itu adalah tekstual. Dia bukan penafsiran lagi, tapi ayat bil ayat gitu kan. Dia menafsirkan teks dengan teks yang sejarahnya sama di masa itu, sehingga menutup dari tafsiran-tafsiran bahwa siapapun yang punya kepercayaan dengan Tuhannya masing-masing di luar dari 6 agama, maka mereka tetap masuk dalam berketuhanan yang Maha Esa. Itu saya kira juga bukanlah sebuah penafsiran ya. Jadi saya kira baru di 10 tahun terakhir ini kita dipaksa untuk menerima satu pemikiran berketuhanan yang berkebudayaan kembali, kemudian KTP khusus untuk orang-orang kepercayaan yang jumlahnya sebenarnya hanya sekitar 800.000 kalau menurut kalkulasi kita ya, tapi itulah namanya politik ya. Makanya siapapun pemenang politik dia bisa mengubah arah daripada penafsiran-penafsiran tertentu. Dan karena itu kalau kita ingin menjelaskan secara benar, politik ini harus dimenangkan oleh orang-orang yang benar dulu, orang-orang yang ilmiah dan menghormati sejarah dialektika Pancasila itu yang berakhir pada 18 Agustus 1945. Dari situlah kemudian kita bisa menafsirkan pun dengan sumber-sumber dari mana kosakata itu ada. Kita misalkan menafsirkan, misalkan Bapak Ibu, adil dalam sila kedua, ya begini penjelasannya. Adil itu dalam bahasa Inggris justice. Justice itu menurut Max Weber adalah ini. Menurut Aristoteles ini. Itu kan udah salah cara kita menarasikan. Karena adil dengan justice itu dua kosakata yang berbeda, gitu kan? Ya. Tapi bisa saja orang menarasikan seperti itu. Ya, nah, tapi metode penulisan dia bisa kita kritik ya, karena bukan begitu cara menarasikan kosakata-kosakata penting dalam apalagi dalam dasar negara ini. Nah, jadi kritik metode, kritik cara penafsiran itu juga sesuatu yang harus kita rawat ya. Dan terima kasih Pak Beni di SMA N1 SD Barang mampu merawat ya pemahaman-pemahaman itu bersama guru-guru lainnya. Mudah-mudahan berkah selalu. Amin ya. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Ya, kalau Sindang Barang ya, SD Barang tuh ya. Sindang Barang Kabupaten Cianjur, Pak. Kabupaten Cianjur. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah alhamdulillah lewat dari jam 9 ya, 10 menit, tidak lewat 10 menit ya. Saya kira waktunya kita untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Wido mencerahkan kita dan memberikan pemahaman kita yang tentang Pancasila ini sebagai bagian dari kesepakatan kita hidup berbangsa dan bernegara di mana umat Islam menjadi komponen yang terbesar. Ustaz Wido, barangkali ada kata penutup yang ingin disampaikan untuk kita mengakhiri pertemuan ini. Kata penutupnya, saya kira umat Islam harus terus meningkatkan kualitas dirinya melalui tadabbur Al-Quran, sehingga dia punya narasi dan world view yang kuat untuk memenangkan pertarungan-pertarungan wacana di pentas-pentas yang strategis, wabil khusus ketika dalam perumusan undang-undang, pembuatan keputusan-keputusan politik, ya, sehingga betul-betul menjadi seorang muslim yang sejati, yaitu muslim yang berpandangan hidup Islam. Demikian, wallahu ta'ala. Ustaz, ya, atas pencerahannya dan tadi jawaban-jawaban yang telah disampaikan dalam diskusi kita. Insya Allah tadi ada pertanyaan bahwa tayangan ini akan kita rekaman ini akan kita tayangkan di YouTube ya. Nanti akan mendapatkan rekamannya. Bisa dilihat di media Al-Jabar. Bapak Ibu sekalian bisa menengok kembali dan merenungkan kembali apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Wido dengan lebih cermat. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Ustaz Wido diberikan keberkahan dari ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai amal jariah ya Pak beliau sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini dan berikan pada kita semangat untuk lebih menggali lagi Al-Qur'an dan juga apa-apa yang menjadi hak kita dalam kehidupan berbangsa dan negara gitu ya, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baik sebagai khalifatullah fil ardh gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis, kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof Zainal, barakallah. Insyaallah Ustaz. Dr. Taufik, Pak Beni, barakallah. Terima kasih Pak Ustaz. Insyaallah. Sampai ketemu lagi pekan depan. Insyaallah.